Sampai saya pernah waktu itu ibu saya meninggal. Waktu saya masih jadi karyawan, saya protes tuh sama Allah. Ya Rob, kok ibu saya cepet banget dipanggil gitu loh. Tapi pada poinnya itu saya nggak pernah sholat mungkin kurang lebih 7 bulan lah ya. Nggak pernah sholat sama sekali. Jadi mimpi kita tuh 1 tahun tuh 1 kali ada karyawan kita yang memang udah lama dan loyal sama kita, itu kita berangkatkan umroh. Dan yang paling awal itu doa itu, ya Rob, gimana caranya bisa berangkat umroh tiap tahun. Nah alhamdulillah sampai detik ini Allah wujudkan itu. Nah ternyata Rasul bilang tuh bahwa umroh itu akan mendatangkan rezeki, umroh itu sebagai jihad, harta akan diganti berkali lipat segala macam. Ternyata benar. Jadi sepulang umroh, justru uang yang tadi saya habiskan di umroh segala macam, itu diganti Allah berkali lipat lagi. Bingung lagi nih saya harus ngapain, saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bungaran Eka Suryadi, biasa panggil Bung Yadi. Selamat datang di Ayoda Farm. Ayoda Farm merupakan mini food estate-nya Kota Tangerang. Alamat lengkapnya di Jalan Pembangunan 1, Gang Haji Udin, Kelurahan Poris Pelawat, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Menurut kami, satu konsep komplek ketahanan pangan itu harus bisa menghasilkan penghasilan harian, mingguan, bulanan, atau 2 bulan atau triwulan, bahkan sampai di 3 bulan dan 6 bulan. Dan kami kemas semua itu, kami wujudkan dalam satu komplek yang kami sebut Ayoda Farm, Mini Food Estate. Kalau di Ayoda Farm, kami ada selada hidroponik, ada bebek petelur, terus ada melon, ada nila, ada lobster air tawar, dan ada bebek pedaging. Kalau harian itu kami ada selada hidroponik kami alhamdulillah kita udah kontrak, ada beberapa vendor yang kontrak kurang lebih 1 hari 80-85 kilo. Yang kedua ada ayam petelur dan bebek petelur, itu alhamdulillah semuanya udah ada yang masyarakat sekitar yang menerima dan beberapa reseller kami, itu yang harian. Dan untuk di mingguan, tadi termasuk bebek petelur itu ada yang diambil mingguan. Terus untuk bulanan itu ada bebek pedaging. Kami budidaya di sini ada bebek packing. Itu panennya siklusnya bulanan. Yang per 2 bulan itu di melon. Melon kami melon hidroponik. Kami fokusnya di sweetnet melon. Untuk yang per 3 bulan kami ada nila. Nila kami menggunakan sistem ras. Dijamin nggak bau tanah sama sekali. Dan untuk yang terakhir yang 6 bulan itu kami ada di lobster air tawar. Sekitar 5-6 bulan. Kami sebenarnya terinspirasi dari pertama kali ada bahas masalah isu ketahanan pangan sih Mas. Jadi isu ketahanan pangan yang memang kami konsennya itu ke sana. Seperti apa sih kebutuhan masyarakat itu seperti apa sebenarnya. Kita nggak harus mulai dengan lahan yang berhektar-hektar untuk masalah ketahanan pangan, tapi kita lupa dengan lingkungan sekitar kita yang mungkin kita bisa manfaatkan bahwa oh lahan ini kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan kepentingan masyarakat sekitar dulu deh. Nah itulah yang pertama kali ide awal dari pembentukan mini food estate. Nah dari situ kami melakukan riset komoditi apa sih yang pas, yang untuk kira-kira yang bisa dihasilkan harian, itu apa ya yang secara cepat. Terus secara kebutuhan di masyarakat apa sih yang dibutuhkan. Dan yang paling penting adalah kami tidak mengganggu lingkungan sekitar. Masalahnya kan terutama di Kota Tangerang ya. Di Kota Tangerang tahu sendiri ini di pusat kota. Ternyata ada loh farm seperti ini. Ternyata ada kok kandang bebek yang nggak bau seperti apa. Terus ada ikan air tawar atau lobster air tawar seperti apa. Nah itulah yang kami konsenkan sebenarnya di situ.
untuk dapat dikatakan food estate itu indikatornya apa, Pak? Bisa memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk diri sendiri dulu, terus warga sekitar. Misalnya contoh nih, kita garis besar ngambilnya per RT atau per RW. Itu sebenarnya udah bisa dikatakan komplek ketahanan pangan. Jadi warga sekitar atau masyarakat sekitar itu tinggal datang aja ke sini, mereka beli sayur, terus beli telur, misalnya kebutuhan lain ada melon, ada bebek, yang mereka bisa beli langsung fresh dari kebun kami. Dari Ayoda Farm sendiri, sudah menghidupi berapa RT atau RW? Sejauh ini kami hampir kurang lebih 1 kelurahan. Tapi untuk konsennya berhubung kondisi keterbatasan produk yang ada, jadi kami tetap membatasin kurang lebih 1 RW lah. 1 RW itu kalau di sini kurang lebih ada sekitar 5 RT lah. Kami memang fokusnya di selada hidroponik dulu, tapi ada di beberapa kebun kami yang memang masih dalam satu wilayah Tangerang, tapi bukan konsennya itu di Ayoda Farm ini pusatnya. Sentra pusatnya itu di kota Tangerang, tapi kita ada beberapa kebun di kota Tangerang, ada kebun kangkung, bayam, segala macam. Tapi memang fokus yang paling besar itu kami di konsennya di selada. Saya tuh basicnya IT, Mas. Pada saat berpikir bahwa IT itu, maksudnya kita akan mentok posisi IT itu. Mentoknya itu nggak mungkin akan ngurusin server sampai pensiun. Nggak mungkin akan jadi programmer coding sampai terus-terusan sampai tua gitu. Jadi bagi saya pribadi, itu level tertinggi orang IT itu pensiunnya ya jadi petani. Nah, itulah inspirasi awalnya, ya udahlah kita coba selesaikan pensiun muda, langsung cut, ya udah kita resign, kita kerjakan, bikinlah farm. Kalau Ayoda Farm sendiri itu mau jalan 2 tahun, tapi untuk di pertanian kami udah jalankan kurang lebih di 5 tahun, karena sebelum Ayoda Farm ini kami ada agroeduwisata, itu di Serang. Agroeduwisatanya di dalam pondok pesantren di Serang. Kalau bicara integrated farming, itu kan harus ada zero waste, Mas. Makanya kenapa sih Ayoda Farm itu nggak menyebutkan itu integrated farming. Tapi kalau untuk memulai semua satu komplek ini, ada istilah 1005. 1005 itu lahan 1000 meter harus menghasilkan 5 juta per bulan. Nah, itu starting awalnya itu sebenarnya bisa menggunakan lahan 1000 meter. Tapi bisa juga kalau nggak punya lahan 1000 meter ya turunkan 100 meter. Yang penting gimana caranya kita ngonsep, kita tahu ilmunya, bisa menghasilkan. Yang poin paling penting di pertanian itu kan untuk memulainya. Memulai dan konsisten. Itu aja sih. Jadi nggak harus butuh lahan-lahan gede. Contoh kayak di Ayoda ini kurang lebih lahan kami cuman 3000 meter. Tapi kami konsep, kami kemas semuanya, ada semua di sini. Di Tangerang, kalau untuk bicara investasi lahan, itu luar biasa mahal pertama kali. Contoh misalnya 1 meter paling murah itu lahan di kota Tangerang itu katakanlah yang di pinggir-pinggir kota itu di angka 3,5 juta. Paling murah. Jadi kalau seandainya lahan itu 1000 meter, udah 3,5 M. Kita cuma lahan aja gitu. Nah, jadi waktu kita keliling, kita riset sama tim, kok kita investasi kalau di lahan itu terlalu tinggi. Gimana kalau kita cari lahan, kita kerjasama atau kita sewa, cari yang di kota tapi yang murah. Pas kita riset ya ketemunya ini. Ternyata lahan ini lahan pertanian, yang pertanian konvensional, dan bawah sutet termasuk murah sewanya. Makanya kita alhamdulillah lokasinya di sini tuh yaitu tadi. Pas di tengah, terus murah, pas posisinya itu di bawah sutet dan nggak akan mungkin dibangun perumahan. Karena kalau dilihat di Ayoda ini udah perumahan dan perumahan padat penduduk lah, luar biasa. Kalau masuk Ayoda pertama kali memang jalannya itu cukup 1 mobil. Jadi harus ada yang ngalah segala macam atau memang nanti ada guide yang dari tim Ayoda sendiri. Nah, untuk mengenalkan kita biasanya itu kita yang pertama itu dari mulut ke mulut dulu. Relasi kita, teman kita segala macam. Kita mulai startingnya dari situ. Pada next levelnya itu kita naik pakai digital marketing. Tapi hal itu kita belum lakukan. Kita baru mengenalkan brandingnya Ayoda ini di Instagram kita @ayoda.farm. Itu seperti apa sih Ayoda? Seperti apa sih konsep yang akan kita jalankan?
Nah, next levelnya kita akan jalankan digital marketingnya, baik itu ads, baik itu kita manggil KOLs atau manggil influencer, itu aja sih Mas. Bagian sini aja. Ayoda Farm itu dibangun saya sama 3 orang. Saya, istri saya, dan saya ada satu lagi kakak saya lah. Kita udah solid, alhamdulillah solid. Nah, untuk operasional saya dibantu sama kakak saya ini. Terus timnya itu kita split. Ada tim yang ngurusin masalah ikan dan peternakan lah. Bebek, lobster air tawar, nila, itu ada 1 orang. Terus untuk selada itu ada 1 orang yang memang fokus di supervisi sayur, nutrisinya semuanya itu 1 orang. Dan untuk melon ada 1 orang juga. Jadi dengan 3 orang ini terus 1 orang operasional yang ngatur semuanya, alhamdulillah kita bisa jalan sampai sekarang. Kuncinya kalau di pertanian itu tawakal, Mas. Kita tuh harus berprasangka baik sama Allah dulu. Jadi gimana cara ngelolanya itu berdasarkan hati dan emosional kita. Jadi apa yang kita tanamkan, ikhtiarnya kita benar, insya Allah hasilnya akan benar. Jadi kita tanam melon, ikutin SOP-nya, artinya kan ikhtiar kita. Insya Allah buahnya akan benar. Kita piara bebek, kita kasih makan yang benar bebeknya. Proteinnya kita perhatiin, nutrisinya kita jamin, kebersihan kandang, kebersihan air, vitamin. Insya Allah bebeknya akan bertelur. Sama selada juga seperti itu. Jadi yang penting tawakalnya itu, ikhtiarnya itu harus benar dulu. Di pertanian, peternakan semuanya harus itu. Tapi kalau semua itu nggak kita lakukan, yaitu menurut saya hasilnya juga akan mempengaruhin. Menurut saya itu mempengaruhin banget itu tawakal, karena memang bicara tawakal ini bukan kita ke tanaman itu hubungan sama Allah langsung sih. Jadi ya mau nggak mau kita bicaranya itu kalau apa yang kita lakukan jelek akan mempengaruhi di tanaman, di hewan yang kita pelihara lah. Nah, karena prosesnya gini, kebanyakan orang itu berpikir bahwa saya nanam terus nanti hasilnya seperti apa. Atau saya nanam nanti kebanyakan jualnya kemana. Nah, kenapa saya bilang bicara berprasangka baik dulu sama Allah itu tadi tuh. Jadi apa yang kita tanam dan Allah izinkan buat tumbuh dan sampai panen, insya Allah Allah akan izinkan juga buat ada pembelinya. Kami selalu berhitung di HPP dulu, karena kondisi tanaman itu hidroponik, jadi amat sangat mempengaruhi itu masalah suhu, kelembapan udara, dan lingkungan sekitar. Nah, kami kenapa nggak fokusnya itu pakai nutrisi yang ada beredar di market pasaran? Kenapa kami nekankan untuk di HPP itu? Jadi secara teknis kami nutrisi bikin sendiri, Mas. Kami racik sendiri nutrisinya. Nah, itu menekan cost kami. Benar-benar mereduce cost itu luar biasa jauh. Untuk benih, kami pemilihan benihnya juga pada umumnya selada pada umumnya. Tapi yang kami kejar itu di bobot. Jadi kalau selada ini kan bicara bobotnya itu misalnya satu selada 200 sampai 300 gram. Sekilo cuma butuh 3 atau 4 lobang. Udah selesai. Jadi dalam satu lobang kami bisa menghasilkan ya itu tadi lebih di atas 60 kilo. Satu meja. Yang pertama kalau bicara hidroponik itu kita air. Di Tangerang itu terkenal dengan air tanah yang pakai kapur, zat besinya tinggi, luar biasa itu. Itu kita udah coba beberapa kali filtrasi, pakai filter yang bawaan pabrikan segala macam, masih nggak bisa ngedukung. Akhirnya kami coba alternatif air lain, ternyata bisa. Nah, yang paling poin pertama masalah di air. Berikutnya itu masalah semai. Nah, poin paling penting dalam hidroponik itu kesuksesannya itu ditentukan di semai. Semai itu kalau seandainya nggak benar-benar nyemai, nggak benar-benar diperhatiin, itu tingkat pertumbuhannya itu bisa jauh di bawah 90%. Nah, itulah yang mengalami tingkat kerugian. Tapi seandainya dari semai ke peremajaan itu bisa kita kontrol, kita bisa benerin, itu insya Allah pada saat dari peremajaan ke pembasaran itu akan bisa tumbuh dengan bagus. Kalau untuk bicara ayam, bebek, ikan, lobster itu ya, kalau dari ayam itu sebenarnya masalah di bibit. Bibit yang benar, bibit yang baik. Yang kedua pakan. Nah,
pakan ini yang menariknya itu kan kalau seandainya kita beli pakan di luaran itu mahal Mas kosnya. Itulah yang kebanyakan peternak-peternak itu banyak ruginya di situ. Nggak sebanding antara pakan dengan hasil produksi. Nah, kami di sini bikin pakan sendiri, Mas. Jadi kami racik sendiri, pakan sendiri, kita ada pabrikan sendiri. Nah, itu biasanya pengiriman ke sini itu kurang lebih sekitar 2 tonan lah. Sekali kirim, nah itu kita produksi sini. Jadi dari mulai proteinnya diperhatiin. Protein pakan kita itu di atas 22%. Di atas pakan pabrikan. Karena kita ada ahli nutrisi pakan sendiri yang memang udah lama join di perusahaan multinasional yang ngurusin masalah pakan. Jadi dia udah tahu racikannya seperti apa, nah itulah pabrikan sendiri. Jadi itulah yang mereduce cost pakan kami. Yang pertama pakan. Terus untuk ikan, itu yang paling penting sebenarnya kita bukan melihara ikan, tapi kita melihara air. Jadi airnya dari mulai filtrasinya itu yang paling konsen itu difiltrasi di rumah bakteri sih. Itu yang memang jadi poin pentingnya untuk masalah di ikan. Sama di lobster air tawar itu bibit juga sama. Yang paling penting itu semua itu bibit. Bibit yang baik akan menghasilkan semua yang baik. Karena pakan itu akan mengikutin aja. Kita juga beberapa kali dapat kayak bibit nila, ada bibit lobster yang pernah kita pertama-tama kali itu dapat yang bibit yang jelek, ya tetap aja hasilnya sama, ada yang banyak mati, ada kebanyakan gagal sampai 60%, 40% itu pernah. Yang paling poin pertama adalah Jabodetabek itu adalah market terbesar untuk masalah pangan, Mas. Nah, dari situlah kita berpikir bahwa kenapa selama ini suplai bahan pangan itu kebanyakan dari luar Jabodetabek. Jabodetabek kecil lah skalanya. Karena itu tadi mereka hanya sebagai konsumen, bukan produsen. Nah, kita berpikir bahwa oh iya ternyata di sini konsumennya banyak, kita harus butuh produksi nih. Nah, makanya Ayoda kita bikin tempat produksi dulu pertama. Terus produksinya skalanya gimana? Apakah kita skala kecil, tanam dulu atau gimana? Ternyata kita coba dulu. Kita coba waktu itu di skala tanam itu sekitar seminggu itu 30 kilo lah. 1 minggu ya. Tanam sayur selada itu. Nah, ternyata itu habis. Ternyata begitu seminggu habis, itu kebutuhan banyak. Kita naikin nih skala produksi berikutnya. Jadi pada saat kita bicara angka ketemu di sehari 80 kilo tadi, itu ternyata daya serapnya itu kita langsung ada vendor datang ke sini. Vendor datang ke sini minta kontrak kerjasama, jadi kita kontrak farming untuk posisi selada. Sehari kurang lebih suplai di angka 80 kilo. Ya udah, itu clear untuk urusan selada. Dan untuk urusan melon, itu sebenarnya kami itu off-taker, Mas. Selain kami punya kebun melon sendiri, kita kurang lebih ada sekitar 14 greenhouse kebun melon, itu kami off-taker melon. Jadi kami ada satu petani mitra yang memang benar-benar mitra di bawah Ayoda, setiap minggu suplai atau ngabisin sekitar 300-400 kilo. Nah, melon-melon ini kami split jadi 2 market. Modern market sama end user. Modern market ini permasalahannya di TOP. Oke, kita akan selesaikan. Mereka mau TOP-nya 7 hari atau 14 hari, bagi kami nggak masalah. Tapi dengan catatan beli putus, kami nggak mau konsiasi. Kan udah kita kasih TOP. Yang kedua, kami jual di end user. End user kita bagi. Ada di Ayoda dan ada di Agro Eduwisata Markas Komobit. Nah, itulah kenapa kami bisa ketemu di angka 300-400. Nah, untuk mewujudin 300-400 kilo ini, di greenhouse kami tadi karena tanamnya itu nggak serempak atau apa, panennya kadang masih kurang. Nah, masih kurang inilah kami ambil dari mitra-mitra kayak di Blitar, di Surabaya, di Malang, Ciamis. Dengan catatan itu tadi, yang poin paling penting itu kalau bisa di pertanian tanam untuk skala kecil dulu. Skala kecil ada market baru kembangkan. Jangan keburu nafsu. Keburu nafsu serakah pengen langsung gede. Nah, ntar begitu panen, kita bingung hilirnya nih. Nah, sama kayak telur bebek. Telur bebek itu kami sekarang produksi sekitar sehari itu sekitar 80% lah dari populasi yang ada. Nah, itu yang ngambil sama. Kita ada kontrak per minggu. Itu ngambil telur bebek, dia buat diasinkan sama pedagang-pedagang sini.
yang paling poin penting itu adalah sebenarnya kita tuh butuh makan, Mas. Gimana sumber pangan itu harus sehat dan kita harus tahu sumbernya. Jadi pertama kali poin mendasar itu sebenarnya selain untuk bisa dijual secara komersil, kami tuh memikirkan pakan untuk sendiri dulu. Jadi contoh kayak tadi kita ada telur ayam, ya telur ayam kita beli sendiri, kita harus beli loh. Jadi misalnya saya pribadi butuh telur pangan segala macam, kita ke Ayodava beli. Saya nggak ngambil sendiri secara gratis, enggak. Saya harus ngejaga kestabilan masalah bisnis juga di sini. Nah, karena telurnya tadi kita bicaranya telur ayam itu di Ayoda, sebenarnya telur ayam omega. Kita atur proteinnya, kita atur omeganya, terus akhirnya telur ayamnya itu memang menurut kami itu udah standar di pasar yang harganya mungkin di atas 30.000. Tapi di Ayoda kami jual 25.000. Nah, kalau bicara pensiun kenapa sih harus pertanian? Salah satu poin pentingnya itu tadi, butuh makan dulu. Jadi kita nggak perlu mikirin repot-repot makan. Selain itu, kami juga memberikan pengennya itu membantu orang banyak sih. Walaupun nggak semua orang bisa dibantu atau nggak semua orang pengen bisa kami bahagiakan, tapi paling penting adalah gimana caranya Ayoda itu bermanfaat buat orang lain. Makanya salah satu hal yang possible untuk bantu orang, mempekerjakan orang, banyakkan itu di petani sih, Mas. Kalau rugi secara total, kalau di pertanian ya, masih terbilang belum terlalu besar lah. Maksudnya ya mungkin di bawah-bawah 1 M lah ya. Itu karena ya itu tadi, Mas, pertanian itu masalah ditawakal, masalah hubungan kita ke Allah. Jadi kembali lagi tuh di pertanian itu masalah SDM. SDM di pertanian itu sangat mempengaruhi untuk hasil. Jadi kita totali walaupun petani itu profesional, kita udah invest besar di situ. Kalau kita nggak yakin dan tawakal atau petani itu nggak pernah sholat lah, ibarat kata nggak pernah sholat segala macam, itu hasilnya kacau pasti. Kami pernah invest di cabai itu ada sekitar 1 hektar, karena petaninya maaf ngomong ya itu tadi, jam sholat malah ngapain. Kalau bicara petani profesional pengalaman, tapi ternyata tetap aja. Nah dari situlah kami belajar bahwa pertanian, peternakan ini yang paling penting poinnya adalah tawakal dan berbaik sangka dulu sama Allah. Ikhtiarnya yaitu tadi harus benar-benar ikhtiar. Makanya kalau bicara rugi ya ikhtiarnya kita nggak bener ya kacau gitu loh. Kayak Rasulullah aja lah. Rasulullah itu waktu perang, entah itu perang Badar, perang Khandaq atau perang apapun itu, kalau pengen menang kan tinggal doa sama Allah. Ya Rob tolong menangkan perang ini. Tanpa saya jeripayah saya mengeluarkan darah atau melakukan peperangan. Itu selesai. Harusnya perang itu menang. Allah nggak mungkin nggak akan kabulkan doanya Rasulullah. Tapi apa yang lakukan Rasulullah? Ikhtiar dulu, melakukan perang dulu. Entah itu kalah, menang, ya udah biasa aja. Sama Mas di pertanian gitu. Yang penting ikhtiar kita benar, kita berbaik sangka sama Allah benar. Insya Allah hasilnya benar. Tapi kalau seandainya itu kita, ya udahlah, tanam-tanam aja, panen-panen aja, segala macam. Nanti justru hasil panennya itu nggak ada keberkahan buat kita. Itu hasil panennya itu jadi istiraj buat kita gitu loh. Nggak ada kebermanfaatan buat kita semua gitu loh. Kurang lebihnya rugi kayak gitu. Karena di pertanian itu rugi itu nggak akan bisa membalikan waktu gitu. Jadi kalau seandainya ruginya pada saat tanam, oh ternyata pas udah jalan 2 bulan gagal panen, ya udah itu nggak akan bisa ngulang waktu. Tapi kalau seandainya kita benar-benar oh ikhtiarnya benar, segala macam benar, insya Allah Allah juga akan kasih panen buat kita. Saya tuh mulai bukan dari nol, Mas, tapi mulai dari minus. Utang banyak, pinjol segala macam, itu banyak lah, luar biasa. Sampai di titik itulah sebenarnya untuk memulai semua itu yaitu tadi. Sampai saya pernah waktu itu ibu saya meninggal. Waktu saya masih jadi karyawan, saya protes tuh sama Allah. Ya Rob, kok ibu saya cepet banget dipanggil gitu loh. Tapi pada poinnya itu saya nggak pernah sholat mungkin kurang lebih 7 bulan lah ya. Nggak pernah sholat sama sekali. Protes sama Allah tadi. Tapi sampai di titik istri saya ngomong gini,
Mau sampai kapan protes sama Allah begitu gitu. Anak-anak udah semakin gede, terus kita nggak punya apa-apa, protes juga nggak ada apa-apa, adanya begini aja. Dari situ saya berpikir bahwa harus mulai dari mana. Sampai di titik saya merenungnya itu ada satu quote yang bagus menurut saya gini. Perbaikinlah sholatmu, Allah akan memperbaikin hidupmu. Nah itu satu. Yang kedua ada, pernah Ali bin Abi Thalib bilang gini, balas dendam terbaik adalah jadi lebih baik. Nah, satu momen itu yang bikin saya motivasi saya untuk gimana caranya saya kerja, tetap saya punya penghasilan tambahan agar bisa punya hidup layak. Yaitu tadi, saya perbaikin sholat saya berusaha 40 hari itu sholat tepat waktu, duha saya nggak pernah tinggal, sholat tobat, sholat tahajud, semuanya itu saya lakuin mas. Tapi itu tadi mas, itu aja nggak cukup. Saya harus ada ikhtiar lain. Sama kayak Rasulullah tadi, dengan doa aja nggak cukup. Tapi doa itu membuat kita yakin bahwa Allah akan bantu kita di satu titik. Jadi pada saat itulah dengan doa saya tetap usaha lain. Jadi saya dagang sama istri itu jualan jeans, jualan handphone, jualan pulsa, jualan flash disk yang kami reseller dari pusat perbelanjaan elektronik. Ya udah saya belinya grosiran kulaan murah. Nah starting dari situlah pelan-pelan terus saya usaha IT itu terus saya kembangkan juga. Karena basicnya IT, jadi saya ngambil freelance IT juga. Nah itulah sebagai tambahan modal-modal awal. Oh ya udah mulai perbaikin ke depan seperti itu. Di satu titik, pasangan hidup itu mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita mau jadi apa suami itu. Jadi kalau bicara masalah pasangan hidup, yang paling penting itu selalu di sisi kita nge-support kita itu adalah istri. Nah, saya pernah dapat nasihat gini, coba sih sekali-sekali muliakan istrimu, siapa tahu rezekimu kebuka gitu. Nah, saya tuh berusaha itu. Saya coba apa sih yang istri ini, oh ada uang segini ini coba saya kasih. Segala macam saya coba kasih, ada rezeki segini saya kasih istri. Ternyata itu yang bikin ngebalik. Tapi yang paling penting adalah istri itu selalu ngedukung apa yang saya kerjakan. Kalau itu baik. Dan nggak yakin sama Allah. Dia selalu bilang gini, gimana ya anak sekolah ini? Terus istri selalu bilang, udah yakin aja sama Allah, ntar juga ada rezekinya. Nah itu yang selalu bikin motivasi saya harus yakin Allah akan bantu itu. Mulai pertama kali nikah itu istri itu nggak kenal namanya utang, cicilan, itu nggak pernah tahu kredit segala macam karena memang dari orang tuanya itu nggak menghalalkan itu gitu. Harusnya itu riba itu memang benar-benar kita totali tolak, itu penghancur semuanya. Tapi waktu itu karena saya basic agamanya itu kurang juga gitu loh, jadi penguatannya kurang. Jadi ya udahlah kita pengen beli motor ya udahlah kita nyicil dulu lah segala macam. Nah itulah. Utang itu yang paling besar itu utang buat usaha mas. Karena pengen usaha, pengen cepet untuk memperbaikin ekonomi paling cepet. Pengen cepet kaya lah istilahnya. Ternyata kita pengen jalur instan. Yaitu tadi apply kartu kredit, apply KTA. Udah tuh kita utang KTA nih 50 juta, utang kartu kredit 50 juta. Ini kalau kita invest di sini nanti sebulan ngasilnya segini. Terus usaha ini ntar akan penghasilan segini. Itu hitung-hitungan kita secara kertas. Tapi modalnya tadi dari riba. Ternyata dari situlah yang menghancurkan, hancur bener-bener minus buat saya itu di situ. Jadi pas COVID itu alhamdulillah project IT saya itu booming. Nah dari situlah profitnya ada, pas COVID itulah titik balik yang paling mempengaruhi lah. Nah begitu dapat uang banyak nih, saya bingung nih sama istri. Apa sih yang harus kita lakukan ini? Kita nggak mungkin dengan Allah kasih sebanyak ini, nggak mungkin kita harus foya-foya istilahnya. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, jadi kita buat investing company, tapi yang paling penting itu tadi, istri tadi. Istri tadi saya menguatkan saya gini, gimana kalau kita umroh satu keluarga dulu? Jadi itu umroh pertama saya dan saya nggak pernah idam-idamkan kepikiran itu bakalan bisa umroh loh. Ya udah itu titik balik saya umroh sekeluarga, saya ngajak adik saya, kita umroh sekeluarga. Nah, ternyata yang Rasul bilang tuh bahwa umroh itu akan mendatangkan rezeki, umroh itu sebagai jihad, harta akan diganti berkali lipat segala macam. Ternyata benar.
Jadi sepulang umroh, justru uang yang tadi saya habiskan di umroh segala macam, itu diganti Allah berkali lipat lagi. Bingung lagi nih saya harus ngapain, saya bilang. Ya udah, akhirnya pada saat itu kami putuskan, istri bilang, ya udah kita haji aja. Kita ambil haji puroda berdua. Pada saat haji puroda, pulang lagi sama kondisinya. Allah ganti lagi segala macam. Waduh, ini gimana ya kita? Saya berpikir gimana kalau seandainya kita ngumrohkan karyawan-karyawan. Jadi mimpi kita tuh 1 tahun tuh 1 kali ada karyawan kita yang memang udah lama dan loyal sama kita, itu kita berangkatkan umroh. Setahun sekali. Doanya itu di situ. Dan yang paling awal itu doa itu, ya Rob, gimana caranya bisa berangkat umroh tiap tahun. Nah alhamdulillah sampai detik ini Allah wujudkan itu. Tapi itu tadi ya, tetap berbaik sangka sama Allah, bahwa Allah itu ya semuanya sih. Jadi pada saat berangkat umroh, pulang umroh ada rezeki lagi, ya harus umroh kan lagi. Harus kasih buat jalan Allah lagi. Nggak mungkin kita makan sendiri. Karena level manusia itu ada batasnya sih mas. Tingkat keserakahan manusia itu bisa diukur dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus ngebatasin diri. Contoh, misal penghasilan kita katakanlah 100 juta. Pengeluaran kita nggak mungkin 100 juta. Kalau kita nggak foya-foya, nggak, artinya kita benar-benar memanfaatkan harta itu nggak mungkin. 10%-nya aja udah lebih dari cukup. Terus sisanya ngapain? Sisanya itu tadi, kita bagikan, kita kasih ke orang lain, kita berangkatkan umroh, berangkatkan ibadah. Itu yang poin paling pentingnya. Benang merahnya antara bersosial dengan bisnis itu di mana, Pak? Sedangkan ini harusnya dituntut untuk untung, tapi juga ini juga dituntut untuk bersosial. Benang merahnya ketemunya di mana? Benang merahnya itu yang nemuinnya Allah, Mas. Karena sifatnya kita satu sisi ya udahlah, kita sedekah, kita ikhlas segala macam. Ya nanti di satu sisi bisnis lah yang lain ini akan Allah yang akan lipat gandakan gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja, makanya kita jalanin aja apa adanya, berprasangka baik. Yang penting kita modal nggak riba, nggak utang sana sini, itulah. Jadi dari sisi sosialnya tadi, nikat kesedekah kita, ya harapannya itu tadi akan menghasilkan dari bisnis-bisnis yang memang profitable bagi kami. Gitu. Bagi saya sih ada satu quote menarik yang memang kita selalu pegang teguh dari dulu, yaitu khususnya ini buat para petani sebenarnya. Kembali lagi masalah tauhid kita, tawakal kita sama Allah tadi, itu benar-benar harus totali berprasangka baik. Ikhtiarnya baik, apa yang kita lakukan sesuai SOP. Karena yakinlah kalau seandainya Allah izinkan kita menanam tanaman itu dengan baik, ngerawatnya dengan baik, semua kita lakukan baik, ikhtiar kita baik, apa yang kita kerjakan baik, insya Allah, Allah juga akan mengizinkan tanaman itu untuk ada yang beli atau ada marketnya. Saya Bung Yadi dari Ayoda Farm, alamat kami di Kota Tangerang, di pusat Kota Tangerang. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah Telur Akademi, bantu pemula bisa pecah telur.